Front Pembela Islam FPI Jawa Timur berkeliling ke mal-mal di Surabaya untuk mensosialisasikan fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim bagi umat muslim. MUI mengharamkan umat muslim mengenakan atribut keagamaan non-muslim. FPI Jawa Timur menegaskan bahwa kedatangan mereka murni sosialisasi, bukan mengancam atau mengintimidasi, apalagi kekerasan. FPI mengimbau agar manajemen mal tidak memaksakan karyawannya yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M. Iqbal bersama aparat kepolisian di bawahnya ikut mengawal aksi sosialisasi FPI ke mal-mal dan tempat perbelanjaan di sekitar Surabaya hari Minggu kemarin. FPI Surabaya menegaskan bahwa aksi mereka bukan sweeping, melainkan sebatas sosialisasi fatwa MUI. Sosialisasi mereka pun dilakukan di luar mal. Sementara untuk menyampaikan pesannya kepada manajemen pusat perbelanjaan, mereka mengirimkan perwakilan 5 orang. Kepada manajemen pusat perbelanjaan, mereka menunjukkan dokumen fatwa MUI perihal atribut keagamaan non-muslim yang diharamkan bagi umat Islam. Kita sebelumnya sudah investigasi, ya. Ada beberapa tempat di sini sudah ada. Jadi makanya kita monitor di sini, kita membawa dikawal dengan kepolisian karena kalau seandainya ada pelanggaran kita akan lapor ke polisi. Jadi kita setelah ini ada pelanggaran, ada memaksa memakai atribut, kita lapor ke polisi. Jadi kita bukan sweeping, kita monitor. Jadi tidak ada sweeping FPI, ya, kita monitor. Ini yang harus ditekankan adalah ini adalah pawai ta'aruf. Jadi semangatnya adalah sosialisasi, ya, fatwa MUI dari kawan-kawan FPI. Ya, tidak ada sweeping sama sekali. Saya komunikasi sejak beberapa malam yang lalu dengan beberapa petinggi-petinggi FPI Jatim dan Kota Surabaya. Mereka sepakat ada limitatif yang saya gariskan sebagai penanggung jawab keamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu keamanan. Satu, tidak boleh teman-teman FPI masuk ke sini area tempat publik, area pusat-pusat perbelanjaan, karena ini akan mengganggu, gitu ya. Saya limitatif di situ. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan sosialisasi fatwa MUI berkaitan dengan atribut Natal yang dikenakan karyawan muslim bukan menjadi pembenaran ormas tertentu mendatangi pusat perbelanjaan dengan cara berkelompok. Jika memang ingin sosialisasi, maka ormas Islam bersama MUI setempat bisa mengundang manajemen pusat perbelanjaan untuk berdiskusi. Dasar oleh beberapa ormas untuk melakukan kegiatan sweeping lah, apapun namanya, sosialisasi lah, ke pertokoan, ke mall dan lain. Nah, menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang menggunakan yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap dan proses, karena itu pelanggaran hukum, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah sosialisasi, tapi datangnya rame-rame, membuat rasa takut. Ini juga harus kita larang, kita tertibkan. Nggak boleh. Silakan sosialisasi, tapi gunakan cara-cara yang baik, yang tidak membuat orang takut. Bisa menggunakan media, ya. Bisa mungkin menggunakan undangan. Kan ada Majelis Ulama Indonesia, cabang-cabang. Nah, itu undang mungkin, ya. Kemudian yang tidak boleh itu kalau ada pemilik toko misalnya, dia memaksa karyawannya harus menggunakan atribut Natal, topi Sinterklas, dan dipaksa kalau tidak dipakai akan dipecat. Nah, itu sebetulnya nggak boleh, ya. Nah, sekali lagi, saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong juga pertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram berkaitan dengan atribut Natal yang dikenakan oleh umat Islam. Sosialisasi fatwa ini berjalan di berbagai daerah. Fatwa MUI menyikapi adanya kegelisahan kalangan pekerja muslim yang diminta untuk menggunakan atribut Natal. 2 fatwa MUI. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
Sehubungan dengan fatwa tersebut, MUI mengeluarkan rekomendasi di antaranya umat Islam agar menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujudnya menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Rekomendasi lainnya, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. Fatwa MUI dan rekomendasi ini dikeluarkan pada tanggal 14 Desember. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak tegas aksi kelompok ormas yang melakukan sweeping di mal atau pusat perbelanjaan. Kapolri meminta anak buahnya untuk menangkap mereka yang bertindak anarkis dan memprosesnya secara hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini berbicara di Universitas Negeri Jakarta tentang merangkai Indonesia dalam kebinekaan. Kepada wartawan, Tito menggarisbawahi soal fatwa MUI yang telah mengharamkan umat Islam untuk mengenakan atribut Natal. Di lapangan, sekelompok ormas mengatasnamakan sosialisasi fatwa MUI. Namun bagi Kapolri, jangan sampai sosialisasi tersebut menebarkan ketakutan bagi masyarakat. Mengenai dugaan anarkisme yang berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah oleh sekelompok ormas yang berbuat anarkis di sebuah restoran, Kapolri meminta kepada anak buahnya untuk menangkap siapapun pelakunya. Setelah didatangi ormas Islam, pengunjung sebuah restoran tampak meninggalkan restoran. Kapolri menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi anarkisme. Sebaliknya, aparat memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara. Di Solo, saya ada perintahkan Kapolda, itu ada yang dipukul, tangkap. Kita tidak boleh kalah. Masyarakat harus lindungi. Dan kepada rekan-rekan yang dari ormas, saya juga imbau supaya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan hukum positif di negara NKRI ini. Untuk itu silakan kalau mau sosialisasikan dengan cara baik-baik, tidak membuat masyarakat takut. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj meminta pemerintah membubarkan ormas yang bertindak anarkis dan berpotensi merusak NKRI. Namun Kapolri menilai pembubaran ormas harus didukung persyaratan administratif dan dukungan publik. Warga, bangsa, dan negara. Desakan membubarkan ormas berpaham radikalisme disuarakan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj saat membuka Kongres Muslimat NU di Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Said menilai paham radikalisme bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam atas nama Kristen yang bertentangan dengan 4 pilar, mohon NU mohon agar pemerintah membubarkan ormas-ormas itu. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama yang pernah tinggal di Timur Tengah selama 14 tahun berpendapat, Islam Indonesia bukan Islam Timur Tengah. Islam Indonesia adalah Islam nasionalis yang paham nilai kebangsaan dan memilih posisi sebagai pendukung pemerintah. Pendapat ulama berpengaruh ini disambut Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Meski demikian, pembubaran sebuah organisasi harus memenuhi sejumlah aspek administratif serta memerlukan dukungan publik. Jika kami menyiapkan legitimasi hukumnya, fakta-fakta bahwa organisasi ini banyak melakukan pelanggaran hukum, tapi juga kalau dukungan publik kuat. Kalau dukungan publik kuat disuarakan oleh banyak pihak, maka kita tentunya tidak akan ragu-ragu lagi. Pemerintah juga tidak ragu karena dukungan publik kuat. Pembubaran organisasi memang membutuhkan sejumlah syarat, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun menurut analis politik Syamsuddin Haris, pihak keamanan harus tetap menindak ormas yang meresahkan masyarakat. Banyak yang cukup layak untuk dibubarkan. Nah, cuma kan pemerintah juga mesti lebih tegas
Melalui apa? Melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan yang juga jelas, supaya tidak bersifat tiba-tiba. Demokrasi mensyaratkan kebebasan baik berkumpul dan menyatakan pendapat. Namun demokrasi seperti yang diungkapkan Syamsuddin Haris juga mensyaratkan keteraturan lewat penegakan hukum. Setiap organisasi yang tidak taat hukum dan konstitusi patut untuk dibubarkan. Tim Liputan, Metro TV.